Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ngobrol horor. Ya. Dan di sini ada Bro Ayung. Seperti biasa, ada Biru juga di sini. Kita mau ceritanya mau ngobrolin horor gitu yang nyatanya biasanya nggak horor-horor banget ya Bro Ayung, tapi nggak apa-apa lah, kita berusaha sehoror mungkin dan minta kerjasama dari kawan-kawan semuanya juga supaya dihoror-hororin gitu ya, dipaksain buat horor gitu. Diupayakan supaya horor gitu ya. Jadi gini aja, nggak usah panjang-panjang, langsung waktu dan tempat dipersilahkan buat Bro Ayung. Iya. Terima kasih Mas Riam atas Sama-sama. waktu dan semuanya. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Moga-moga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Nyata yang pastinya udah dikenal ya. Ya udah dikenal, lu so dikenal banget gitu ya. Ya udah pada kenal maksudnya loh. Ya siapa sih nggak kenal sama Bro Ayung? Iya, kembali di channel yang paling horor sedunia ya, Bi. Dunia paling horor, nggak ada lawan. Setahu gue sih nggak ada lawan gitu. Jadi kalau kita dengerin sekarang, nonton sekarang, pucetnya sampai seminggu. Betul gitu kan. banget. Ya, Dan bakal ketakutan gitu. Ke bawah-bawah lah pokoknya. Bawa-bawa sampai bawa mimpi gitu. Makanya kan kali ini pun niatnya gitu. Kadar kehororannya kita turun Kita sedikit. kurangin, soalnya kita mengantisipasi hal itu terjadi gitu. Jadi biar nggak horor-horor banget gitu. Oke. Katanya situ jadi duta horor Indonesia gitu. Kata siapa ya? Oh, enak aja. Enggak ya? Enggak. Oke, langsung ke cerita aja ya. Tapi boleh juga itu. Boleh juga. Boleh juga. Duta horor ada lagi. Horor. Baik. Macam-macam aja. Ini adalah sebuah kisah seorang pemuda. Namanya Jenny. Jaini atau Jenny? Mungkin kalau di surat kelahiran sih Zaini mungkin ya. Kalau Iya. Ada munya nggak? Ada munya nggak? Muzaini gitu. ya bisa jadi. Ada Ahmadnya nggak? Ahmad Muzaini gitu. Itu mah banyak disebutin orang. semua. Nanti Iya. dibilangin Ahmad Muzaini Mustafa gitu. Bisa tapi dia panggilannya Jenny. Orang lidahnya orang-orang kampung kan nyebutnya begitu. Jenny ya. Jenny itu kisah dia di masa lalu, ketemu akhirnya ngobrol-ngobrol, ada cerita horor enggak? Ada Mas, kata dia begitu. Emang logatnya seperti itu, Bi. Malu-malu tapi gimana gitu. Nah, ini kembali lagi dalam kehidupan manusia, tentu satu titik tertentu kita akan ditemukan oleh cinta ya, Bi. Kita akan, ini rada melon nih, Bi. Boleh. Ya, ada namanya jatuh cinta seperti itu. Ya kan, ada yang cinta benar-benar cintanya orang dewasa, nanti kesananya jadi ada hubungan ini dan itu sampai menikah dan ya sampai kakek nenek, bahkan sampai setelahnya seperti itu. Tapi juga ada juga cinta awalan yang dinamakan cinta monyet. Ini sulit untuk dicerna. Orang tapi cintanya monyet kan. Betul. Seperti itu. Nah, ini itu dari mana gitu? mau dibahas. Biasanya nanti ada yang ngasih tahu di komentar gitu. Kenapa cinta monyet Iya, seperti kenapa itu dikatain ya? cinta monyet gitu? Kalau malu-malu kucing agak masuk. Tapi kalau Kucing. iya, kalau cinta Kucing sekarang nggak ada malunya. ada malunya, makanya pergeseran semua. Nah, ini Jenny itu mau mau ceritain ke aku ya, aku tak share ke teman-teman. Jadi kisahnya dia pada saat dia duduk di bangku, ketemu lagi. Pada saat dia sekolah gitu aja gitu ya. aja. Pada saat dia sekolah itu pada saat SMP. SMP kan kelas 1 ya. Kalau sekarang itu kan kelas 7 begitu. Oh gitu. Kita orang lama ya, Itu orang masih kelas lama. 1 Kita ya. pakai yang lama aja, versi lama, kelas 1 SMP, bahkan sampai SMP kelas 3. Itu dari pertama mulanya dia masuk, alhamdulillah waktu itu dapat sekolah favorit di daerahnya. SMP 1 seperti itu, tapi mananya nggak usah diceritain. Itu, SMP 1 karena nggak ada duanya gitu. iya, karena cuma emang bener. Satu-satunya Iya, gitu cuma kan. satu-satu. Sekarang malah udah 2-3. Itu bahkan banyak SMP swasta di daerah situ. Terus lagi dulu itu cuma 1 dan favorit. Ya gimana nggak favorit, cuma 1. Cuma satu-satunya ya. Iya, dia seneng Jadi banget. itu relatif ya. Relatif. Gitu ya. Dan itu dia seneng banget masuk ke sana, seperti idealnya murid baru yang baru masuk itu kan ada namanya pengenalan, terus apa namanya ya?
Ospek gitu ospek, ya. ospek, terus ada masuk ke Orientasi siswa gitu, orientasi masa orientasi. MOS. Masa orientasi Ya, siswa. masa orientasi siswa, susah Kalau ospek itu biasanya kan ke mahasiswa gitu ya. begitu. Nah, itu ada juga setelahnya masuk ke ranah kepanduan pramuka begitu. Nah, kan ada pengacakan ini ya, pengacakan. Jadi itu dapatnya kelas berapa. Itu kelas 1 dia dapat kelas 1B. Kelas 1B dari biasanya situ nanya berapa itu Ada ya. berapa kelas Ada gitu. berapa kelas. Ya itu sampai C doang sih. Oh, dulu SMP gue tuh satu kelas. Satu tingkat gitu itu ada 10 kelas. Tuh, ya mungkin karena ini kan Dari A nyampe J. Iya, rada kota kan masuk. Kalau itu di sana favorit, tapi di desa Masih 3 kelas ya. masih 3 kelas. Nah itu dia dapat kelas 1B. Saking senengnya, itu namanya masih anak-anak yang mengalir dia. Biasanya yang pintar-pintar itu 1A gitu. Bener sekali, Bi. Aku juga ngalamin kayak gitu. Gagak itu Iya. nanti Aku sekalian kali ada Pak Guru itu yang nonton, yang masih hidup tentunya ya. Karena banyak kan yang lain udah nggak ada. Kenapa dulu aku nggak dimasukin kelas 1A gitu? Padahal kayaknya rada pintar. rada doang soalnya belum pintar. Iya, taunya pas tak renungin, oh ya aku kurang pinter kali ini gitu. Kurang dikit. Itu ya, itu dia di kelas 1B. Awalnya ya biasa, masih pendahuluan, masih pengenalan dan lain-lain. Dia nggak terlalu ngeh, bahkan yang namanya jatuh cinta itu nggak kepikiran sama sekali. Kadang ngeliat orang cantik di mana tempat, di TV, di mana aja dia masih biasa aja. Tapi ya tadi dibilang ditemukan ini susah. Ngelesnya gimana caranya, orang udah ditemuin. Itu dia satu kelas sama seorang murid cewek. Yaitu ada murid cewek yang jelita banget menurut dia dan menurut kawan-kawan. Memang mereka sepakat yang paling cantik di kelas itu. Bahkan satu sekolahan yang kelas 1 itu yang paling cantik itu satu. Namanya Lisa, Bi. Lisa mulu namanya kayaknya. Ganti Juwita bro, ganti Juwita. Juwita aja. Juwita aja. Si soalnya beberapa cerita sebelum juga Lisa gitu kan. Nah ini Juwita. Lagi pula nama samaran, kenapa nggak diganti aja ya? Baik, aja. namanya Juwita ya kan. Nggak ada baharnya, Bi. Namanya Juwita. Nah itu dia packaging banget untuk anak seusia tadi si Jenny dan rombongannya begitu. Bahkan kalau dilihat itu elok, bukan nggak kayak anak-anak lagi, tapi packagingnya udah anggun seperti itu ya. Rambutnya panjang, gerak tubuhnya juga sopan, ini berkelas dan ya. berkelas banget, benar-benar berkelas banget. Iya, kelas 1 apa tadi? Kelas A 1B. gitu. Oh 1B ya. Jadi kelas itulah. Berkelas, Jadi kelas si Jenny dan mungkin tanpa dikemandoin semua cowok-cowok bahkan di kelas lain, bahkan kelas 2, kelas 3 pun harus jatuh cinta sama dia. Tapi kan karena Jenny orangnya tertutup dan dia nggak ngomongin apapun yang dialamin dia ngerasanya yang jatuh cinta cuma dia doang gitu loh. Iya. Jadi yang lain enggak. Tapi cinta yang monyet tadi kan biasanya nggak terucap. Cuman dia itu kalau misalnya duduk itu, kalau duduknya tadinya itu duduknya dia di bangku nomor 3 begini. Dia nomor 4 mas, tapi masih ada ini kan sekatan begitu jalan. Dia sebelah sini itu duduk nggak karuan, malah nggak konsentrasi. Makanya dia pindah agak jauh begitu. Agak munduran biar bisa mantau dari belakang. Iya, bisa mantau dari belakang. Jadi kalau misalnya puyeng buat penyegaran, kadang-kadang guru ngomongin apa, mendingan ngalihin perhatian ke sana, udah mbok ser kayak gitu. Nah zaman dulu itu pakainya kan sepeda. Jadi Jenny dari kelas 1 sampai kelas 3 Bi, sepedanya selalu jejeran sama si Juwita itu. Jadi kenapa Juwita nggak mau pindah menurut Jenny? Karena Juwita juga jatuh cinta sama dia. Perasaannya karena sepeda aja gandengan, apalagi hati seperti itu loh. Jadi sepeda deketan aja itu udah seneng banget. Udah seneng banget. Suatu kebahagiaan dan itu menjadi bahan untuk menulis puisi gitu. Betul, dan masa itu memang puisi. Adanya nama Jui itu di pojok buku. Kadang-kadang digambar-gambarin rambutnya panjang terus ngomong, "Jen, ini Juwita apa sih?" Marah gitu. Padahal seneng digituin kan. Cinta monyet kan seperti itu. Bahkan kelas 2 akhirnya mereka terpisah. Beli diary enggak waktu itu? Beli diary enggak mampu Jenny. Maksudnya bukan nggak mampu duitnya, enggak nyampe situ pikirannya gitu kan. Nah, itu kelas B soalnya. Iya, kelas 2. Enggak ya, sorry ya, bukan ngebedain kelas A. Ini enggak horor, enggak apa-apa, nanti horornya ini kan sengaja enggak dihororin. Nah, kelas 2 dipisahin ruangan. Dia dapatnya 2A.
Karena ternyata Juwita udah pinter. Oh, ternyata salah kelas gitu. Iya, dia Masukin dapatnya ke kelas A C, gitu. kelas 2-nya kelas C, kelas B. Jadi dia bisa ketemu, cuman yang tatap muka begini itu kalau Oh, mereka dipisah intinya ya. pisah kelas itu Dipisahkan kalau oleh kelas. iya, kalau yang cewek-cewek itu pelajaran apa ya, boga Tata ya. boga. Kalau yang cowok elektro itu simpangan begini aja kayaknya udah kayak gitu, udah mbok piye gitu kan. Kadang dia, nah kalau teman-temannya ada yang ngerti kan kalau si Jenny itu ada perasaan, Jen sainganmu berat katanya. Oh saingan apa? Sainganmu ketua OSIS. Aku nggak suka sama itu mah cuma ngada-ngada aja orang, tapi dia mikirin Bahkan kalau misalnya pulang sekolah jalurnya itu emang beda jauh, itu harus ke kanan, si Juwita ke kanan, dia ke sini ke kiri, itu muter ke sini, ngelewatin rumahnya aja udah bahagianya udah kayak apa. Itu kalau misalnya ada di musola nih lagi ada kepanduan, ada pramuka, si Juwita sama temennya comblangnya si Jenny, padahal dia merasa comblang atau nggak tahu, tapi menurut Jenny itu comblang karena nanya-nanyain tentang Juwita kan ke dia itu kan. Dia di musola ada sepatunya dijejerin, itu udah asmaranya udah seperti apa gitu. Nah ini sebagai awalannya suatu ketika jatuhnya 3 tahun setelahnya, berarti 2 tahun setelahnya, kelas 1 sampai kelas 3 dan saat itu mau acara perpisahan. Acara perpisahan, dan sampai detik itu juga dari berbagai lika-liku selama dia sekolah yang dijalani, akhirnya dia walaupun banyak saingan dan anak-anak berkelas semua, tapi Jenny menganggap bahwa sebenarnya perasaannya Juwita, cintanya Juwita sebenarnya buat aku. Dan itu aku dengar dari comblang yang kadang-kadang ngomong, orang di bukunya Juwita aja ada tulisan nama kamu Jen, itu mengada-ada atau apa nggak tahu gitu kan. Berarti aku harus katakan cinta ini pas di acara perpisahan tersebut, kan itu gedungnya bukan di gedung sekolah, pakaiannya pun bebas. Kebenaran mereka juga ada ngisi acara. Disitulah aku harus ngomong gitu loh, Bi. Tetap aja nggak berani ngomong, Bi, sampai acara itu selesai. Ini akhirnya kan bagi si Jenny ini udah hancur, udah semuanya hancur seperti itu ya. Pas dia pulang dari situ, malamnya dia mikirin di rumahnya juga bukan orang kaya ya kan, rumah biasa. Dia duduk di balai-balai depan, itu ada temen SMP lewat, itu yang biasa sama Juwi, itu satu kampung sama si Jenny tadi. Aduh galau katanya begitu, aduh galau kalau gemian dulu ya, itu ada omongan begitu udah ada, aduh galau begitu kan. Kenapa Jen mikirin si Juwi ya? Boh, kata dia seperti itu. Konser biasa. Itu nggak apa-apa. Nyari nafkah. Itu kamu mikirin si Juwi ya? Mikirin Juwi? Enggak. Kamu mau kemana? Mau beli martabak katanya si temennya tadi. Apa Jen? Aturan kamu itu ngomong. Juwita udah nungguin loh. Itu temennya tuh cewek ya? Temennya cewek. Juwita udah nungguin gimana? Kamu itu mau katakan cinta, aku udah ngerti dari Parjo, temennya lagi. Kamu ceritakan, iya emang aku cerita, tapi itu mah bercanda doang. Tapi kamu mau ngomong beneran kan, tapi nggak berani. Iya ya, aku nggak berani. Padahal udah ditungguin katanya seperti itu. Itu akhirnya tetap aja nggak terkatakan, dan si pihaknya Juwi menurut si tadi comblangnya itu kecewa gitu loh. Kenapa kamu nggak berani ngomong kalau ini udah terlambat? Tapi sebenarnya sih masih ada waktu. Loh gimana sih Jenny kan jadi semangat kan, maksudnya gimana kamu bisa temuin sama Juwi gitu. Ini karena nanti kan kalau misalnya kita SMA bisa jadi pisahnya tambah jauh, nanti ketemu cewek-cewek cowok-cowok ganteng gimana, kata si itu ngomongnya seperti itu. Kamu mendingan ngomong aja, apalagi katanya si Juwi itu ada rencana mau mondok, ada rencana mau ke pesantren, itu malah susah sekali ketemunya gitu kan. Terus ini gimana udah mulai ngosok Bi, udah mulai aduh aku udah terakhir harus ngomong. Nah nanti ketemuan aja, aku kan sering jalan kalau malam main ke tempat Juwi, pura-puranya yang ngerjain tugas dan lain-lain. Kalau kemarin kebenaran orang tuanya Juwi kan banyak kan di Jakarta, nggak ngerti kalau sekarang udah ibaratnya masa-masa sekolah udah nggak aktif gitu loh. Aku bakalan pura-pura ngerjain tugas. Nanti
ketemuan aja di jembatan, katanya seperti itu. Jembatan mana? Jembatan yang pinggir desa yang ada, oh yang ada pintu airnya. Nanti biar aku ngomong sama Jui, nanti dia di situ kok. Itu akhirnya ya ini mereka ketemuan ceritanya. Tapi kamu harus ngomong ya, Jen. Iya. Setelah saat itu nggak pernah ketemu sama comblang tadi, Tapi si Jenny pun saat itu karena dulu kan nggak ada telepon. Udah pokoknya aku kasih waktu 3 hari itu nggak ketemu lagi sama comblangnya, tapi dipikirin, dikuat-kuatin dia bakalan ngomong. Dia nemuin tadi si Juwita di jembatan tadi, Itu dengan dak dikduk dianterin sama tadi Parjo. Jo, kamu tolong anterin aku, Jo. Kenapa? Mau ngapain? Mau ngomong angel, Jo, gini-gini, Jo. Sama siapa? Sama Jo. Orang mungkin udah kamu nggak dasar cowok cemen gak berani. Ini berani, ini udah terakhir. Ini harus dikatakan. Pokoknya kalau nggak diomongin aku udah pokoknya hampa banget, katanya lebay banget begitu ya. Aku boncengin, pakainya sepeda yang BMX yang bawa, ada jalurnya itu lebih. Itu berdiri di belakang begitu sampai sana dikayu. Jo, tapi nanti kalau udah deket ke jembatan kamu pergi, Jo, pulang. Ini ada duit, Jo, beli jajan apa-apa, jangan diliatin, tolong jangan diliatin. Kalau sekarang jangan dikamerain gitu. Itu nyampe sana kan ada dekat situ banyak pohon-pohonan juga, terus agak kelokannya itu kayak letter S begitu ya dekatnya itu, diturunin di situ si Parjo. Jeninya. Parjo akhirnya bawa motor kan pulang. Bawa sepeda. Nah ini Jenny turun. Ini beneran nanti Juwita ada di sana apa enggak? Terus kalau misalnya aku ngomong berani ngomongnya apa enggak? Ini aja udah lemes banget. Kalau misalnya kata si comblangku ini dia juga suka, tapi apa iya jangan-jangan bohong. Itu tapi dia nggak pernah ngeliat diri sendiri loh, maksudnya itu ganteng, cakep, apa ada sesuatu yang menonjol yang bakalan jadi bahan buat Juwita buat suka sama dia gitu. Akhirnya dia tetap jalan itu, padahal tinggal 1 ser 5 meter ke sana udah tempat yang dituju itu ada ya bis-bisan bilang begitu ya, buat duduk dari restoran itu kan, itu agak muter lagi memastikan dan memastikan keberaniannya dia sendiri. Hasilnya Jui udah di situ belum, terus sama siapa? Itu tadinya dia lewat depan, berarti jalurnya seperti inilah, dia sampai ketemu begini, ini baru pintu air, dia muter ke sini arahnya. Malah dari depan, dari jauh dipantau dari sela-sela pohon-pohonan ini kan, pagar-pagar itu. Oh iya ada di sana. Tapi berani banget ya malam-malam, masih jam 7 katanya. Berani banget malam-malam duduk di situ ngadep ke air. Tapi kalau kayak gitu pasti aku diterima. Soalnya apa? Seberani itu demi aku gitu loh. Bisa berani semalam itu masih duduk di situ pasti kan demi aku. Berarti kalau aku ngomong tek terus nanti kalau udah diterima aku mau ngapain? Masa ciuman sih kan. Aduh aku belum pernah, apa dipegang tangannya aja apa peluk ya, udah mikirnya ke sana jauh akhirnya ya wis aku harus nyamperin dia, disamperin balik lagi pakai jalur normal ke sana. Itu dia lagi duduk ngadep ke air biasa, ini kan panjang gitu agak berapa meter, dia duduknya di ujung. Namanya masih cinta monyet kan gimana, udah perasaannya dak dikduk itu udah disanguni sama si Parjo itu mawar yang ada duri-durinya, masih ada godongnya, masih ada daunnya. Nanti dikasihin. Caranya gimana, Cuk? Tinggal taruh aja, kalau ujung-ujungnya kamu nggak bisa ngomong, katanya gitu. Gak ngomong ini terima apa gitu. Kalau dia mau nampani, kalau dia sini apa diem pokoknya nama itu berarti diterima. Oh kayak gitu ya, Cuk. Pas sampai sono dipegangin di belakang, ditaruhin, dikempit begini, muka-muka nggak rontok. Pas sudah ngomong sama itu si Jui duduk gitu ya, ngomong sama dia, Wi, ini deg-degan banget, udah lama di sini, cuman ngangguk doang, tapi mukanya nggak mau ngeliatin ke ini si Jenny, dia tetap ngeliatin ke air, cuman mainin rambutnya yang panjang itu. Terus, kamu di sini sama siapa? Cuman gini doang, geleng-geleng. Ini horornya mau masuk, jadi gue cut dulu nih. Oke. Ya. Gimana? Ditanyain kamu kesini sama siapa? Itu bahasa basi ngalor ngidul supaya dia berani buat ngomong timingnya pas buat aku sayang sama kamu atau sebenarnya aku suka sama kamu.
itu udah 3 tahun bareng aja masih seperti itu mungkin dikatakan cinta monyet seperti itu ya Bi. Itu Wi sama siapa? Oh sendirian ya, nanya sendiri, dijawab sendiri. Enggak dingin Wi, kan bahasanya seperti itu ya, agak Jawa-Jawani tapi di Indonesia kan Wi. Enggak dingin Wi, kan ini malam Wi, enggak dingin Wi, kok pakaiannya cuman pakaiannya kayak gitu. Jadi kayak katanya cuman kayak pakai daster Bi, putih doang seperti itu, pakainya kayak putih doang kan. Terus cuman geleng-geleng begitu. Wi, sebenarnya ya Wi, aku nggak berani buat ngomong semua ini. Tapi apa daya Wi, obrolannya udah kayak ini apa namanya kakaknya siapa yang pendekar itu loh. Apa sih yang pendekar sayur berdarah Bi, yang omongannya itu dilebay-lebay kan ada puisi-puisinya seperti itu. Nah Wi, sebenarnya sudah sejak lama diriku seperti itu, menyimpan perasaan ini. Daku. Iya, adakah dirimu mau menerima perasaan ini? Terus diomongin seperti itu cuman ketawa doang Bi, katanya kayak gitu. Mesem ketawanya kecil gitu loh. Mau nggak Wi, ini aku pokoknya kalau misalnya kamu nggak nerima ini, aku mungkin hidupannya akan hancur, mungkin aku akan mati, seperti itu ngomongnya. Pokoknya ini bukan memaksa, kalau kamu nggak terima nggak apa-apa, tapi tolong Wi, terima cintaku. Aku udah nyimpan ini semuanya selama 3 tahun. Kemarin waktu ada acara mau perpisahan, aku tetap nggak berani ngomong. Ini tak berani-beraniin, mau ya Wi. Itu cuman ketawa kayak gitu doang, tapi mukanya nggak ngeliatin Bi. Itu tangannya begini, ngambil mawarnya itu udah katanya begini yes Cuk, kalau misalnya aduh sayang sekali, maksudnya pas Cuk kita suruh pulang, kalau ngeliat kan gitu. Saksi. Jadi aku kalau cerita nggak bohong, kalau aku memang bener-bener udah jadian sama si Juwita. Nah kata si tadi siapa Jenny-nya ngomong, Wi berarti kamu sekarang jadi ceweknya aku ya, pacaran sama aku ya? Iya nunduk begini Wi, kok mukanya nggak diliatin sih? Aku juga pengen ngeliat kamu, sayang. Ada sayangnya udah boleh berani Wi. Akhirnya ngeliat muka aku persis banget, suaranya persis Wi, diliatin cuma sedikit gitu ya. Iya memang Juwita Wi. Terus tapi aku mau pulang katanya seperti itu Juwita. Aku nggak mau lama-lama, nanti aku dimarahin. Tapi kita ketemunya di mana lagi? Kita kan udah jarang berangkat sekolah, ini lagi harinya libur. Besok jam segini kesini lagi. Seperti itu, Bi, diantarin juga nggak mau. Katanya nanti ada yang jemput gitu. Ya udah, karena saking senengnya si Jenny, dia itu permisi pulang duluan. Nggak bertanggung jawab banget kan ya. Atau kan dia pulang dulu, baru dia yang pulang. Itu saking senengnya Bi. Hari itu diceritain semua sama Parjo. Tapi memang setelah saat itu pun dia nggak ketemu comblangnya buat ngomong aku udah sukses gitu loh. Mau ngucapin makasih, mau dibeliin apa, nggak ketemu. Katanya comblangnya lagi jalan sama orang tuanya begitu loh, tempat saudara nginap. Nah ini hari kedua dijanjikan seperti itu ketemuan lagi, sampai lendot-lendotan, dan saksinya banyak orang-orang yang misalnya mau jalan ke daerah seberang kali itu ngeliat yang lewat situ ya. Iya, yang lewat ada pemuda itu lagi duduk di situ sendirian dia sendirian. Dia ngeliatin kali. Kalau di perasaannya Parjo perasaannya Jenny, dia sama si Juwita itu lagi posisinya. Kadang orang bilang gini kan, kamu cerita kayak gini saksinya ada nggak? Ada Mas, pokoknya ada. Panggil orangnya lagi ke sawah, nanti kalau udah pulang tak tanyain gitu. Cocok edan katanya begitu. Dulu itu kedaran sama si anaknya ini, tapi nama asli ya nggak tak sebutin. Masa jagongan di maghrib di tempat itu, di bendungan. Tapi yang aneh, miring-miring nggak jatuh katanya gitu, kayak senderan begini Bi. Kadang-kadang dia kayak duduk di pangkuannya si cewek, tapi kirinya ngambang nyelos. Itu ngomong sendiri, ketawa ketiwi sendiri, ditegur tetap aja kayak aku nggak ngeliat. Berarti jenengan negur si Jenny sampai tak tabokin begini, kamu lagi apa itu sampai berapa kali. Nah itu jadi jalan, berarti dia sampai hari ketiga itu matang-matangnya hari ketiga Bi. Hari kedua ya ada orang lewat, ini kan rutin dia ngurusin masjid sih Bi. Ngurusin masjid di seberangnya kali, harus ngelewatin itu pasti ngelihat sih itu terus Jenny. Tapi posisinya dari hari pertama itu nggak ngeliat ada si Jenny sama si Parjo, tapi dia udah nyebrang duluan. Hari kedua Jenny kok duduk di situ, tapi kok ngomong sama siapa?
terus kok nyender tapi kok nggak jatuh. Itu kalau logikanya plung begitu loh Bi. Terus hari ketiganya makin mateng, ada posisi baringan, masalah-masalahan seperti itu, tapi lawannya nggak ada. Itu ditegur, tetap nggak mau, dia nggak sadar juga, nggak bisa terima. Itu nyampe diparanin siangnya, kamu semalam ngapain di bendungan? Ditanyain sama Si tadi, orang tua tadi, yang tukang marbot musola lah. Kamu semalam ngapain? Kamu duduk di bendungan sendiri, itu bahaya, lagian di situ banyak memedinya. Nggak apa-apa, senangnya ngintip-ngintip katanya begitu, kayak nggak tahu muda aja. Nggak tahu muda gimana, aku lagi sama itu biasa anaknya itu mamanya begini, Bi. Anaknya itu siapa? begini. Iya, saya bilang kayak gitu. Enggak, kamu mau selama-selama sama siapa? Udah ditebak duluan. Udahlah Om, jangan diterusin. Awas loh laporan, merokok. Nanti beliin digituin, disogok supaya nggak laporan. Wah bocah iki edan. Tapi ini bocah udah modelnya beda. Diomongin ke orang tuanya. Orang tuanya juga kaget kan. Terus gimana caranya Man? Kata yang tukang musola tadi, marbotnya kan namanya Pak Iman. Gimana Man? Sampean orang tua negur ini nggak bakalan bisa, kayaknya udah matang banget walaupun baru 1-2 hari, tapi ini kayaknya pengaruh banget. Terus solusinya piye? Ngomong sama Ustadz. Nah Ustadznya ternyata masih saudaraan sama Jenny, masih paman begitulah. Nah, tapi daerahnya kan nggak di situ, masih di seberang kali. Itu ngomong sama Ustadz tadi, pas hari ketiganya dia ada di situ lagi, lendutan kayak tadi, langsung ditepuk sama Ustadz tadi, Bi. Itu Lik, katanya, Lik, Ustadz, ngapain kamu di sini? Enggak, Lik, jangan ngomong sama ibu ya. Aku di sini sama Juwita. Juwita mana? Kamu itu sendirian. Kamu nggak mas, kamu sama Belis, katanya begitu. Belis apa? Ini ceweknya aku ya. Masih begini dipegangin. Pegangan kamu megangin apa itu? Lihat. Itu ternyata akarnya ini, Bi, bidara yang dipegang begitu, yang juntai itu akarnya bidara. Itu astagfirullahaladzim. Kamu dari kemarin itu dilaporin sama Pak Iman sendirian di sini kayak orang pacaran ngobrol senderan. Kalau jatuh gimana, ini tinggi banget. Digituin. Enggak, aku ngomong, tapi mau ngomong katakan cinta malu. Aku ini sama Juwita mana? Anaknya Lik, ini masih saudara juga, tapi saudara jauh kenal gitu ya. Oh ini si Juwita yang cantik itu. Kamu itu gendeng apa piye? Itu anak udah berangkat dari kemarin. Berangkat kemana? Berarti ngomong sama comblangnya nggak diomongin sama si Juwita, Bi, bahwa mau ada katakan cinta. Cuman iseng-iseng doang, Bi. Iseng-iseng ngomong sama si Jenny yang lamun di depan rumah. Dia nggak ngomong sama Juwita. Sedangkan malam itu pula Juwita itu berangkat ke Jawa Timur, ke pesantren. Itu udah pesantren ke Jawa Timur, yang nganterin Nilik katanya, yang nganterin pamannya tadi. Jadi yang nganterin malah dia ke sana. Nah itu nangis di situ Jenny. Tapi kamu nangis kenapa? Nyesel. Telung tahun Lik, telung tahun apa? Kamu kedanan sama itu. Tungguin, makanya kamu jadi anak pintar, sekolah yang benar, jadi orang. Nanti dia lulus dari pesantren, kamu bisa ke sana, Nilik yang nganter. Tapi kayaknya nggak mungkin, ya udah jangan dipikirin. Itu katanya kamu yang diajak ngobrol sama kamu itu siapa sebenarnya? Itu Kunti, itu dari kemarin. Nah itu diceritain sama diriku bahwa Jenny itu, Bi, dia punya cinta tadi, sahabat Juwita. Jadi dia nggak berani ngomong, tapi ininya terlalu mendalam dan jadi bahan orientasi macam-macam. Jadi setelah hari-hari menjelang katakan cinta itu tadi, setiap malam itu dia mimpinya bercumbu dan sama si Juwita tadi. Tapi nyata, dia ngerasa nyata bahwa ya kerasa banget bener-bener. Biasanya kan ada yang dinamakan mimpi basah, tapi nggak jelas, tahu-tahu telas gitu ya. Kalau ini nyata banget, dari hari pertama tadi ngomong gitu loh. Parah kon. Misalnya minta maaf sama orang tua, nanti ke tempat Lilik kita bersihin semua, itu seperti itu. Oh berarti kamu pernah gini-gini juga, tak gituin. Iya Mas, tapi yang mimpi apa enggak? Nah itu kalau pas tadi di bendungan kamu ngelakuin itu, enggak, malu, takut kelihatan orang kayak gitu. Tapi pakainya emang putih terus. Ini yang bedakan yang ini ya, yang tebal. Enggak, Juwita. Jadi ngomong sama aku masih, tapi sampai sekarang aku merasa bahwa itu Juwita kok, katanya gitu.
Nah, terus gimana? Selanjutnya gimana si Juwitanya? Nah itu kan di masa lalu ya. Juwita pulang, ternyatanya si namanya juga cinta monyet. Sebentar berlalu malah Jenny-nya udah menikah duluan. Oh, udah nikah duluan. Iya. Malah, Nyesel nggak? Setelah nikah nyesel nggak? nah itu kan ketemu di acara kayak maulid kayak tadi. Juwita kan dari kaum pesantren. Itu si Jenny datangnya sama bocahnya, anak laki-laki. Itu dijorok-jorokin sama temennya, kayak jangan nekon gitu, jangannya kamu, tapi udah minder banget. Masa lalu katanya, gimana nggak jadi cantik banget, itu malah mau dijodohin sama anaknya kiai kayak gitu. Iya. Jadi masa lalu tok lah begitu. Itu berarti apa ya? Kayak jin itu memanfaatkan kondisi ya, memanfaatkan pikiran orang juga kayak gitu. Dan katanya dari liliknya tadi itu sudah sejak lama mantau ini, ngikutin terus. Nyampe masuk ke dalam mimpi kayak gitu kan, itu berarti ya campur ininya udah terlalu dalam udah gitu dalam ya. sekali gitu. Ya makanya ini pesan buat Bro Ayung dan kawan-kawan di rumah gitu. Jangan memendam cinta sih. Benar, cinta itu indahnya dikatakan, tapi dipendem juga indah banget, bro. Dipendem. Selama cinta itu masih terpendem, semuanya tuh indah. Tapi saya udah dikatakan, apalagi udah dapet nih, udah jadi, itu semuanya tergantung akan kita berubah. yang menjaga ya. Itu akan berubah. Tapi kalau memang cinta harus dipendem, seyogianya ditandain. Tapi gini sih, maksudnya berdasarkan pengalaman gue gitu ya, selama hidup gitu Iya, ya. lu pernah jatuh cinta, Ini, aduh. ya ini konteksnya cinta monyet dulu ya. Saat kita masih tahap suka gitu ya. Sama saat fase kita udah misal diterima, dapat gitu ya. Itu beda rasanya. Benar. Saat masih suka, itu bener itu tadi kayak yang digambarin gitu, berbunga-bunga gitu, deg-degan gitu. Tapi saat udah dapet itu kayak udah nggak ada tantangan lagi kayak gitu, gimana sih? Dan mungkin dirimu dan diriku sih termasuk orang yang senang tantangan. Kalau misalnya yang biasa tok geleman itu nggak seru sih. Nah itu maksudnya kayak gitu. Kalau makin susah gitu ya. Iya betul. Makin susah tapi kita pede, kita berpotensi bisa itu yang dikejar gitu ya. Tapi kalau emang ini sih cuman mimpi gitu ya, itu ya mending nggak usah. Tapi gitu. biasanya cinta monyet, cinta pertama misalnya gitu membekas sih sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya gue enggak sih, nggak membekas, bahkan udah lupa. Kadang mikir siapa aja gitu. ternyata banyak banget. Kalau itu bukan cinta monyet, itu namanya tukmis, Enggak, gini. Bahkan gue nggak tahu gitu kalau ngomongin cinta pertama siapa gitu ya. Lupa gitu. Tapi yang jelas kalau gue sendiri pertama kali suka sama yang namanya lawan jenis gitu. Pertama kali ada rasa suka itu pas TK. Masa sih? Sumpah. Oh berarti ada cinta monyet dini ya dirimu? Iya makanya cinta monyet kecil gitu ya. Situ emang selalu mendahului petugas biasanya kan SD, SMP lah. Itu dari SMP, dari TK itu tadi, itu gue udah pernah suka sama orang itu gitu. Dia tuh, ya itu gambarannya mungkin kayak si Jenny tadi, cuman nggak bisa diungkapin gitu kan. Nggak ngerti gimana ngomongnya bahkan gitu. Sampai pindah ke SD gitu. SMP kayaknya di setiap kelas itu ada aja momen-momen kayak gitu. Ini nempel begini sudah bahagianya udah kayak apa ya? Wah dulu boro-boro nempel kayak gitu bro. Ngelihat aja gitu, itu udah deg-deg pengen bawaannya tuh pengen ngumpet tapi malu gitu. Teman-teman pasti pernah. Mungkin kayak gitu ya, sama lah mungkin. Cinta kayak gitu. Itu memang luar biasa. Ini mungkin cintanya anak-anak tahun 80, 90-an itu kayak gitu dimana semuanya serba terbatas gitu. Terbatas. Terus di bukunya suka ditulisin ini aku dan dia kayak kadang gitu. Di tembok di pohon kelapa aja misalnya Riam sama Tini itu plus begitu ya. Kayak gitu. Terus hatinya gitu dong. Hati dipanah gitu. Nah, itu jadul banget. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nontonin horor yang sangat horor banget gitu ya. Paul tetap ini udah horornya mantap. Padahal udah kayak gitu ya, dibikin bercanda-bercanda gitu. Pokoknya terima kasih banyak. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga, kawan semuanya mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara ngobrol horor bersama Bro Ayung juga dari Riam di sini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.